أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Kembali, saya ingin menyampaikan satu jawaban dari pertanyaan saudara saya yang disampaikan ke saya. Kembali kali ini dari atas podium ini dan di samping saya ada mimbar. Kenapa? Karena tentu jawab pertanyaannya itu terkait dengan Jumatan. Yang Jumatan itu tidak bisa dipisahkan dengan khutbah Jumatnya. Tidak ada khutbah, tentu tidak ada Jumatan. Artinya tidak sah Jumatannya. Nah, pertanyaannya begini dari saudara saya yang seorang pekerja. Bagaimana hukumnya seorang pekerja dia meninggalkan Jumatan? Apakah boleh atau tidak? Dalam arti kalau kita belajar ilmu fikih, bekerja, kontrak kerja, melakukan kontrak kerja, apakah itu termasuk udzur Jumat? Nah, penting untuk kita bersama-sama renungkan. Pertama, bahwa Jumatan itu secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala disebut A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Seruan Allah ini pasti untuk siapa? Orang-orang beriman. Kalau sudah disuruh Jumatan, yuk kita Jumatan. Tinggalkan semua aktivitas termasuk dagang. Karena itu yang lebih baik bagi kalian. Di dalam riwayat hadis, Imam At-Tabrani dan Imam Ad-Daruqutni ini mengabadikan dan mentashih satu riwayat dari Nabi SAW, man tarokal Jum'at thalatha marrat. Itu, barang siapa yang meninggalkan Jumat 3 kali berturut-turut tahawunan biha. Tujuannya adalah dia meremehkan Jumatan itu, taba'allahu ala qalbih, maka Allah mengunci mati hatinya. Nah, dalam catatan-catatan fikih yang kajiannya itu disajikan oleh para ulama-ulama fikih, kita mengacunya ke sana, mudah-mudahan saya dan kita semua diberikan kelurusan dalam menyampaikan dan memahami hal ini. Setidaknya ada 3 hal bagi seorang laki-laki yang dia itu dibolehkan, artinya dimasukkan uzur syar'i dalam meninggalkan Jumatan. Boleh. Contoh pertama adalah cuaca ekstrim. Ini boleh. Hujannya lebat atau salju turun sangat sedemikian rupa. Cuacanya ekstrim dingin seumpama pas di musim dingin, atau ada angin puting beliung yang ngamuk begitu. Pokoknya ada bencana alam, gempa dan sebagainya. Itu. Yang kedua adalah sakit. Sakit yang tidak memungkinkan memang untuk pergi Jumatan. Contoh diinfus, masa diinfus dienteng-enteng dibawa ke masjid infusnya? Kan ini tidak mungkin. Gitu. Yang ketiga adalah karena alasan ancaman keselamatan. Alasan ancaman keselamatan. Nah, ini baru boleh tidak mendirikan Jumatan. Toh juga tidak sampai 3 kali berturut-turut. Jangan sampai. 3 kali berturut-turut pun kalau ada udzur ini tentu tidak sampai masuk kategori dikunci mati hatinya dalam hadis Imam At-Tabrani dan Imam Ad-Daruqutni tadi. Nah, bagaimana sekarang bagi orang yang sekedar ada kontrak kerja tidak memungkinkan untuk Jumatan? Bagaimana? Disebutkan wa ibaratul ai'ab di dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Di dalam kitab Nihayatul Muhtaj disebutkan wa ibaratul ai'ab wal mu'tamadu annal ijarata laisat udhran lil jum'ati. Para ulama memegang teguh
satu syariat bahwasannya kontrak kerja, kewajiban kerja itu bukan uzur, bukan alasan yang ditolerir oleh syariat Allah dan Rasul Muhammad SAW meninggalkan sholat Jumat. Tidak ada bahaya yang mengancam. Di situ juga sehat walafiat si laki-laki, si mukmin itu. Juga tidak ada cuaca yang ekstrim. Hanya terikat dengan kontrak kerja saja. Itu bukan termasuk uzur syar'i. Mudah-mudahan saya berdoa kepada Allah untuk kita semua orang-orang beriman tidak sampai 3 kali. Karena kalau tidak ada uzur sampai 3 kali, ini berarti masuk tahawunan. Berarti meremehkan memang, mengutamakan kerjanya dibandingkan Jumatannya. Dan rasanya kalau 3 kali berturut-turut enggak. Mungkin maaf ketika seorang pekerja dia itu shift-shiftan. Ya tidak mungkin terus menerus 3 kali. 3 kali Jumat masuk pagi enggak. Gitu. Tapi sekali lagi perlu saya tegaskan, kalau itu ada ancaman keselamatan, kalau tidak ditunggui nanti berpotensi begini, potensinya itu telah melalui analisis yang mendalam, melalui kajian-kajian yang detail. Ini kalau tidak ditungguin begini. Contoh penjaga keamanan, contoh security. Ya kalau memang bisa gantian ya gantian saja, kalau 1 cukup jangan sampai 4 orang. Karena itu menjadikan tidak jadi uzur. Sebetulnya yang jaga 1 cukup, tapi dijaga 4 orang. Sebetulnya 2 cukup, tapi 4 orang yang jaga. Ini mudah-mudahan menjadi perhatian dan kehati-hatian bagi kita semua, siapapun. Yang jelas syariat telah menetapkan secara mu'tamad kokoh sekali, ya, bahwasannya kontrak kerja, jam kerja itu bukan termasuk uzur syar'i. Kecuali yang 3 tadi saya sebutkan. Ada ancaman yang serius dari sisi keamanan dan keselamatan. Sakit memang. Atau yang pertama cuacanya ekstrim. Barulah boleh bagi kita kaum laki-laki tidak mendirikan sholat Jumat. Dan itu adalah uzur yang memang ditolerir oleh syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Muhammad SAW. Lalu bagaimana dengan kita? Mudah-mudahan kita dapat lapang hati dan juga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam segala urusan. Ketika niat kita tulus untuk mengabdikan diri kepada Allah, pasti ada jalan, pasti ada solusi. Dan solusi itu akan kita dapatkan manakala kita kuat memegang teguh syariatnya. Semoga bermanfaat, dan jika ada khilaf, kalimat yang saya ucapkan kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.